berterima kasih anugerah Tuhan bagi kita adalah sempurna adanya, di mana penyertaannya kita sampai di minggu terakhir bulan Juni ini adalah setiap anugerah, kebaikan, bahkan hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara semua diberkati, baik kesehatan, pekerjaan, rencana, terlebih-lebih anak-anak dan juga studi yang sedang studi, percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini adalah kita sudah sampai di minggu ketiga setelah Trinitatis, dan tegugoy ba memang dalday Trinitatis. Artinya tigu ade trilowalan. Hana ba trilowalangi nalali ko iya malindihan Trinitatis ade iya ga halawalangi sisam satel. Halawan nama ya iya ba ombogoy fe punas si gulitana ade ofeta ni hanu gimalda ba halaw Yesus Kristo ya ada dunia mamay doni na iya ba gulitana menjadi contoh bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang hadiah mata iya Bapak murid kita dari kasih sohong dan juga ya dalam mengabuli yang kena mabazugo ya dirayakan dame tanggal 5 bahwa selima kenaikan Yesus Kristus ya dalam merimanek dan difahamiya na lumong pananao balang may kumigihihaan sa saudara-saudara demi sa ngabulo yami mga malahad ya fefu pabiasa pagkulitan ando baso gihihan nga munigo iugi katahe ya dalam ada guna gihihan nga munigo. Jadi ada bapa mi kedah fanau, bapa mi kedah fonda ada bapa malu hati ada faith, balom dan mana, bapa mi semangat yang bangun bagi hidup ini, seperti nyanyian tadi berkata, api kemuliaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anda nasosofenu bagi itu anda bayu sangat Tesalonika pasal 3 gimana, baibulu geha, anda nanti nasofenu sampai penolongi Anda berarti dibunuh ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya teringat tahunan saya melayani di sini. Kebetulan pas minggu pertama adalah Pentakosta Mahalima ini. Ada satu tahun berlalu, kita selalu ada bohong-bohong di dalam Tuhan. Menolongi atau firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca ini adalah surat Matius ini menceritakan bagi kita sebagai jemaat ya datang bahwa bagaimana perjalanan Yesus selama masih dalam dunia, bagaimana Yesus memberikan teladan yang baik, bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya, bagaimana Yesus memberikan contoh hingga mati di kayu salib. Itulah yang tertera dalam Injil Matius ini dan itu yang disampaikan bagi kita saat ini. Kalau tema umum di perikopen gereja NKP adalah temanya adalah yedanya lebih pangabua si 20 awal ini mengikut Yesus dan memikul salib. Mengikut Yesus dan memikul salib. Saya memberikan tema untuk kita hari ini adalah jangan sekedar ikut. Jangan sekedar ikut. Contoh. Sebenarnya ini ngomong kita babang malu lupa pendeta Firdaus. Ada yang sekedar ikut, ada yang ikut-ikutan, ada yang karena libur ikut terus di sana, ada juga yang benar-benar memang datang untuk apa? Menyaksikan kebahagiaan itu. Sebenarnya bapak mereka bapak Yesus. Kalau sekarang kita ditanya orang yang mungkin tidak beriman atau tidak sama beriman dengan kita, kalau ditanya berat gak mengikut Yesus? Ada yang bilang tidak, gampang. Ada juga yang bilang berat. Ada yang bilang gampang-gampang susah. Dalam mengikut Yesus, dalam memikul salib, tidak hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekedar ikut. Kalau kita mengajak anak kita gereja karena masih anak-anak, belum tentu dia tahu kenapa dia gereja. Pasti kalau kita bilang mau gereja, dia ikut.
seperti apa? Dengan hati, dengan kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, atau hanya sekedar ikut-ikutan? Dan jangan sekedar ikut. Kalau bahasa gaulnya, jangan sekedar ikut adalah bukan sekedar basa-basi. Itu bahasa gaul. Karena ayah saya dari niat Kristen, otomatis saya di sini karena Kristen. Kenapa kita harus ikut Yesus? Berat tidak untuk mengikuti Yesus. Seorang yang percaya akan Tuhan, dia tahu kenapa dia ikut Yesus. Orang yang percaya dengan nama Yesus adalah dia ikut Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat baginya, sehingga dia rela mati di dunia ini memberikan contoh bagi jemaat, sehingga kita juga itu yang kita lanjutkan adalah mengikuti Yesus dan memikul salib. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekedar ikut adalah mungkin kalau teman mengajak, ayo gereja, ikut. Ada juga yang sekedar ikut kalau istrinya mungkin membangunkannya, kita gereja, dia ikut. Sehingga semua diluna bidanya di mana, langsung mau beberani hati dia berbaru, tidak berbaru. Artinya apa? Hamba posisi bagimu. Era-era ada setilo yang bisa. Itu yang sekedar ikut. Itu hanya sekedar basa-basi. Hana. Mungkin nalihat di meja gereja, mungkin dia dikunjungi. Makanya dia harus gereja aja. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam firman ini adalah mengikut Yesus harus apa? Yang pertama yang harus kita renungkan bersama pada siang hari ini, mengikut Yesus atau jangan sekedar ikut. Yang pertama, memiliki hati yang setia. Memiliki hati yang setia. Dalam ayatnya yang ke-32 dan ke-33 berkata adalah, barang siapa yang menyangkal aku juga menyangkal dia kepada Bapa yang di surga. Artinya apa? Si manene langsung ke Beteo menarang Yesus. Fatwa dalam wahyu ke Yesus le dosi dania milungi rafane si manene ter no tema fetero. Orang fetero ane natafai silsilah hidupnya adalah orang yang sangat keras. Dia malabetinnya yang batu karang. Walaupun yang lain Tuhan mereka menyangkal engkau, saya ini tidak akan menyangkal Tuhan. Dan juga Yesus le ada mi bosi datang medel bosi roda. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan saat ini? Bagaimana wujud kesetiaan kita terhadap Tuhan? Sudahkah kita setia dengan Tuhan? Sudahkah kita setia melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita setia menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan di seluruh jemaat ini? Sudahkah menjadi contoh yang baik untuk apa? Setia di dalam Tuhan. Ada satu ilustrasi. Ada seorang bapak, sabi ni HP-nya meloga na masa kita kecil ya, waktu kita SD itu belum ada HP. Ada HP di Nias kalau nggak saya SMA. Baru ada HP kan ada jaringan. Dulu itu HP-nya Nokia. Suatu ketika anaknya membeli dia HP baru Android. Namanya orang tua yang baru tahu HP Android yang lebar, dia heran, ini HP atau sandal? Kok lebar sekali? Akhirnya menurutnya aneh, itu kemana HP-nya? Suatu ketika hari Minggu, Maya bagosan, Maya bagosali, nuyong HP sa. Imana kanya ulo niya alabe, fatalo kanira ibaba na tuong HP ba silent atau diam ke suara HP ano inulutero mo dan iyo badang okay
Merah besar. Mulai kebaktian. Ini mana namanya orang tua, bagaimana kantongnya HP-nya. Nogay i-full ke volume HP. Anda na HP daya full volume. Lo kami wali, abis sama speaker. Pas ilo tuh bangan. Muambau HP nama kamu begini. Buturi, dulu. Tengah sana nih, saya awak mau kau lapang di nama. Yang namanya grogi, ini tuko, babel grogi pamai gini hama di sini, hada zalu, isi bodoh api dengan arai pada musai. Apa katamu? Tapi udah nomor tuan dihan, berpakai. Semua jemaat menjadi hakim baginya. Hei ngomong, anda berapa papi bodoh yang hakim aku sali. Bakoya dan kono yang menghakim bapak. Apa yang terjadi? Sampai juga Eroni lagi bala hakim. Sampai giliran sangat ada olah hakim yang benar-benar terganggu gereja, benar-benar terganggu kebaktian. Apa yang terjadi? Dia pulang duluan dari istrinya. Dan anio saya nona saja tuh tertimpa tangga. Nona salah hakimi ya seluruh gereja pamiasa mengambil dia kan nomo pambede di nada kami. Tengah saya semangat ini nada badalwa. Oh itu tuh kesalahan pada. Hama hape. Aku saya bukan luas saya undang-undang saya silpa. Ada yang terjadi. Dia mengambil kesimpulan Bapak Ibu bilang, saya tidak mau gereja lagi. Di gereja bukan orang-orang yang penuh kasih. Di gereja itu penuh dengan hakim yang tidak adil. Ada selalu mau yang nongko bakaf. Minum yang nongko bakafe. So basingan niya muli hape ko. Lesok penuh ke nihadaw. Ibanding ko. Lama isa nihadaw makagalabat tuwa makagalatik niya. Bahana malatik ko to. Makagalagalatan niya. Dia tidak membedakan di mana letak kesalahan di situ. Akhirnya apa? Dihalat kesimpulan bakafe. Lumiko. Lebih itu bagus sekali bakafe loh. Bapak Ibu yang diberkati, apa hikmahnya di situ? Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah janji itu bahwa semua baik-baik saja. Bahwa setiap dalam kehidupan kita ini adalah bahagia. Bahwa setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi ini, semuanya berjalan dengan mulus. Tuhan tidak pernah janji. Yang Tuhan janji bagi hidup kita adalah Dia selalu menyertai baik siang maupun malam. Ando berdaun si mani amatan megemi no sumasalan yang privati. Yule baga kami bagusali, may dumakafi, o yazo sambut jauh dengan sukacita. Dan juga gay amangina. Kita yang tahu, kita yang sadar bahwa Bapak itu salah, kadang kita juga menjadi hakim baginya. Ando masuk di bahari gegeni kami may bagusali. Nahana, balag-lagu na gaya kita samati. Nah, level itu kita duduk di tengah. Ada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam kehidupan ini, apapun yang kita hadapi sekarang ini, apapun pergumulan kita saat ini, satu hal tetap setia untuk Tuhan. Wahyu pasal 10 ayat 2 berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir. Apapun situasi Bapak Ibu, mungkin sedang pemulihan, mungkin sedang dalam posisi yang sedang tertekan, mungkin sedang saat ini studi yang tidak selesai, mungkin saat ini perekonomian, mungkin saat ini keluarga, mungkin saat ini doa-doa didengar Tuhan. Satu hal, tetap setia. Karena apa? Badai pasti berlalu. Amin. Dan tidak ada masalah satupun yang tidak akan selesai. Tapi jangan pernah memaksakan diri. Kalau ada masalah, jangan pernah memaksakan diri. Kalau tidak mampu, kembalikan Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan.
Ni hasa oto ada si mana, bagaimanapun kehidupannya, ketika dia tetap bersandar akan Tuhan, ketika dia tetap setia akan Tuhan, dia tidak akan ragu dan takut. Dan juga ada dalam firman Tuhan berkata, burung pipit pun tidak menabur, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan juga pada malilo malami sinuna terima frau ayat Efesa ayat. Pano no singo paambil ke bawah lopo, mabasa na tau filo malami balik aku hadiahnya. Orang yang menerima berkat itu, yang pertama tadi tetap setia. Yang kedua, jangan sekedar ikut. Mengikut Yesus dan memikul salib. Dua, miliki komitmen yang tidak pernah berubah. Memiliki komitmen yang tidak pernah berubah. Ayatnya yang 34 sampai 39. Kadang kita juga berpikir di sini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Artinya apa? Jangan salah tafsir dulu. Mungkin Bapak Ibu berkata, nasi mana Yesus berperidan dari Bapak Kongres sinong paga. Bayo bisa lihat, dia adalah damai bagi kita. Dia memisahkan antara menantu dan ibu, antara anak dan ayah, antara ayah dan ibu. Dan dia bisa tahu adalah siapa yang lebih dulu mengasihi keluarga anak-anak dan suami istrinya. Kalau tidak lebih dulu, Tuhan sama halnya sia-sia. Di sini artinya apa? Yesus datang ke dunia ini adalah si menelionia bahwa aku sedang membawa pemisah. Apa yang dia pisahkan? Kenapa dia membawa darah? Kenapa dia membawa pedang? Dia memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat. Dia membawa pedang untuk apa? Mengikis mana yang tidak baik di hadapan Tuhan dan mana yang baik. Sehingga dia menegur, dia menasehati, dia memberikan motivasi dan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ama ina yung masih pada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki komitmen yang tidak pernah berubah, gofu hadiani bertai kita Bapak malu, lala haluda. Kalau kita bukan orang yang pelin-pelan, kalau kita bukan orang yang cepat terubah oleh pikiran, satu hal, orang yang tetap pada pendiriannya, percaya semua rencana berhasil. Apabila hadoi dan yang gagal rencana, maka target dah kita memulai. Besok tengah si menedau saya target di nonton mulai dari faul. Anda tidak akan pernah berhasil. Sama dengan Tuhan, bagi kehidupan kita sebagai orang beriman saat ini. Kita harus memiliki komitmen yang tidak berubah dengan Tuhan. Tadi nyanyian, itu nyanyian bagus sekali. Suka-suka Tuhan. Ada suruh duduk dan membantu kita lebih kita suka-suka Tuhan. Atau hanya sekedar bernyanyi. Kalau kita berkata suka-suka Tuhan itu, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena apa? Suka-suka Tuhan bagi kehidupan saya. Saya percaya dan mengamini bahwa setiap yang Tuhan izinkan itu baik adanya. Dan bahwa soal badut dengan begini suka-suka Tuhan, atau hanya sekedar bernyanyi suka-suka Tuhan. Dan mengagumi kehendak kita kembali pada diri kita masing-masing. Bukan baru bagus khotbah, baru terberkati dengan firman dan melakukan. Tetapi bagaimana ini? Bagaimana hati ini? Bagaimana kehidupan ini? Bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Demikian begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada satu cerita, ini ceritanya. Bapak saya dulu seorang peminum berat. Dan yang paling pertama yang mengajak saya menjadi speaker adalah Ibu Pendeta Ros.
Waktu kami ada duka di Lahumi waktu itu, tidak tahu apa yang pendeta masih ingat saya. Dia bonceng saya waktu itu, saya masih belum fitnah. Terus mama saya bilang, jadi pendeta. Saya bilang di garis bawah itu bagus. Karena apa? Jemaat UN kapela Sarabagana, sampai bukan lama gak usah sama otomatis namu ira-ira apa gua ngomong teo aku sanis. Ada kita mau hawa-hawa aku salis dia ngomong sisa. Ada bawa ke mamaku di garis bawahi tidak akan jadi pendeta. Karena apa? Jadi batu sandungan buat doa saya. Suatu ketika saya ditabiskan di TPS 3 Desember 2017. 2 minggu ke depannya lagi kali saya ditempatkan di Bandung Timur. Pas minggu depan tanggal 3 saya P3 di Jemaah Sarabagana. Ini yang seru. Saya bilang sama bapak saya, berlebih ke bosan di bapak dari menangkan itu Bandung buku si Zubang dibatasi mana ke mahal by free. Lisa buku betas. Dewa yo memang benar atau mali ini musuh adalah orang-orang rumah. Apa ada satu abang saya bilang yang paling suruh. Nawa ke memang itu salah wala sana. Beratuan dia salah wala namun itu pendeta. Meso satu permasalahan waktu itu safety. Situ ayah bawa kalau berlari dekat lu warga gaya tak gaya warga gulu lu pak tak apa ni lu bapak ibu yang ni ya bapak ibu yang diberkati Tuhan saya berbagi sama juga ketika kita mengikuti Yesus ada banyak salib yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita bisa tahu kita nyerah. Kenapa kita nyerah? Kita putus asa. Kenapa kita putus asa? Kalau Tuhan sudah mengizinkan itu salib harus kita pikul. Percaya Bapak Ibu pasti bisa tanggung. Apa juga yang terjadi? Kami doa dan doa. 2 tahun saya di Bandung Timur, mukjizat Tuhan terjadi. Ada yang terjadi tanpa ditegur, tanpa dinasihati. Bapak saya berhenti sendiri. Mungkin tertanya fasih mudah usai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan sama dengan kita juga. Ada banyak doa-doa kita yang saat ini sedang kita perjuangkan. Ada banyak sekarang ini yang menjadi pokok dalam kehidupan kita yang harus kita tantang dalam kehidupan ini. Satu hal Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan salib bagi kita di punggung ini masing-masing. Percaya Tuhan siapkan jalannya masing-masing. Dan jangan pernah menyerah. Seorang Kristen yang benar-benar punya komitmen hidup tidak akan goyah dengan apapun. Seorang jemaat Tuhan yang benar-benar mengimani Tuhan percaya badai itu tidak pernah akan lebih tinggi dari kita. Karena apa? Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Karena semua kita punya salib masing-masing. Tengah salib ni beba bagi si Zai manifest buatan pertama. Kan malu pada kita ni sesok geu, yo ina da family kami yang ini lalu ilo. Mau faham tadi itu pada lalu ilo. Tengah da family. Salib yang ditanggung adalah pergumulan hidup ini. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita gigih, bagaimana kita semangat sehingga nantinya membuahkan hasil yang baik. Penutup khotbah saya. Ada 3 orang laki-laki. Salah satu laki-laki jika terus ada sama-sama obatan dunia. Muhalewo irane basi sampa seorang bapak. Doa oni ira bapande mane mi ohe ke guge barasi 2 meter pa anang si
situamente amantonga faana wandai patujuan tama. Noa bagaimana soal lewa otomatis lalu mereka ikut kayu. Gimana nomor sarau matua? Lalu ipat kena jalan, terere kita terlalu. Gimana lagi iba tua nama. Isa ifono ke daging situamente matu. Mana mengatakan dua kita ai bawa bulu. Daripada babaan nang si manita, hati baganiha. Dani moto saya kali-kali ziniki. Lo masih ugi. Patanulala, igagazini. Ibagi dua di sana di dua benda matunga. Ibala. Gimana nasi benda apa perlu tinggal lama doa bisa. Niya ko ba? O ibo-ibo. Iyo na mo sa ako sa idodumi ko nila. Iya ko lo heni daw ilo mo kagagagan. Kapay sama aji sa. Lahi sa kasumo. Si manadaya. Iko. Ibale furu di gua beta manuma. Gimana mano sama tu. Yung dia tadi dansa, kapalau lepas tetap daripada pusi-pusi ani, boleh tu tua meter yang aku ada lebih baik lah Yung kita saya, minum kitanya ke, dia mau bola misalnya ada tadi yung no mana no terkuat, teriak pakai dunia, atu bisa dana. Pada kita dan lagi ada mifun nasa dua batulang awal rumah ada yang onge game situasi mana. Lalu tersibai mereka sampai tujuan. Sebelum sampai tujuan, so sampai babanitan lebih. Abenato mamanya sabadao harus ada lebih. Ada satu si dawa walau kan tu, lawan. Siapa yang selamat? Orang yang sanggup memikul kayu. Dulu, dua meter matoma, yung isi tamay. Ipuli dan kita, ya jangan isi. Makasih kita na si dawa, o ke mamay fa mamang. Daw niyo sa cari aman saja. Bapak ibu yang diberkati itu, kadang kita dalam kehidupan ini memikul salib, kadang kita potong salib itu. Tuhan saya tidak sanggup. Uai memantul. Ketika setia memikul salib itu, Daud dan Nabi Faema sief, Yosef, dia bapak masuk hukuman. Dan berdoa, ina dia masih pada Yesus Kristus. Mari kita memikul salib. Salib kita berbeda-beda. Yang sedang kita gumuli saat ini berbeda-beda. Tapi satu hal, orang yang kuat, orang yang sanggup, orang yang bisa memikul salib, itu nantinya yang akan sampai tujuan. Yang otoritas semuanya bertahun yang lain, ingin mengamini yang dari anak-anak yang semoga menjadi berkat bagi kita di tanah badan. Ayat hafalan Matius pasalnya yang ke-10 ayat 38, saya membacakan pertama dan Bapak Ibu membacakan yang kedua ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku di realita. Barang siapa tidak memikul salibnya